Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan wanita pada pagi hari ini. Mari ibu-ibu, oleh karena kasih Tuhan, kita boleh ada bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang memberikan Roh Kudus bagi kami untuk menghibur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan memuji Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Aku hendak
masuk dalam ruang Maha Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Ratu. Untuk itu, mari kita naikkan pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku menyembah
Mari kita berdoa untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah muliakan, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami kembali boleh bersama-sama dengan kaum wanita untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap anugerah-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan menuntun kami dengan segala hikmat, akal budi Tuhan, dan tuntunan kuasa Roh Kudus agar supaya Tuhan, firman yang kami sama-sama renungkan pada hari ini boleh kami hidupi dan boleh hidup dalam kehidupan kami untuk kami saksikan firman ini lewat kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, kami arahkan hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Dengan tema perikop dalam lindungan Allah. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menulari yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita orang percaya yang selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita bersama hari ini adalah aman dalam lindungan Allah. Aman dalam lindungan Allah. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap manusia merindukan suatu rasa aman dalam hidupnya. Dan rasa aman adalah suatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita manusia. Oleh sebab itu, kita akan lewat perenungan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ingin menjelaskan bahwa hanya untuk mendapatkan rasa aman, kita hanya dapat temukan di dalam Tuhan. Bahwa sulit rasanya hidup tanpa ada rasa aman. Sehingga siapapun manusia, bahkan kita saat ini, mencari, mengusahakan agar supaya mendapatkan rasa aman itu. Karena ketika kita merasa nyaman dan aman dalam hidup ini, maka sesungguhnya kehidupan kita akan mengalami suatu sukacita dalam kehidupan ini. Persoalannya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di mana kita bisa dapat atau mendapatkan rasa aman yang sejati itu? Banyak orang mencari rasa aman itu di tempat-tempat tertentu, atau mencari tempat yang sekiranya dapat melindungi mereka. Tetapi sesungguhnya bahwa firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa dunia ini tidak pernah akan memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus mencari di mana tempatnya atau di mana kita mendapat rasa aman yang sejati. Bahwa semakin kita berusaha untuk mencari aman dengan kekuatan kita sendiri,
semakin kita merasa khawatir dalam hidup ini. Jadi dunia ini tidak dapat atau tidak mampu memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Pemazmur mengungkapkan tentang orang yang duduk dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi adalah hal yang sangat penting. Ayat pertama dikatakan dalam pembacaan kita hari ini, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pemazmur atau Daud ingin mengungkapkan bagi setiap pembaca Mazmur ini atau bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa setiap orang yang duduk diam di kaki Tuhan, sesungguhnya di situ dia akan mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. Kenapa pemazmur mengatakan bahwa orang yang bermalam dalam lindungan naungan Tuhan? Bahwa bermalam itu artinya berhenti beristirahat di bawah, berhenti beristirahat di suatu tempat yang nyaman dan aman. Dan pemazmur sampaikan bahwa orang percaya atau kita yang beriman pada Tuhan hanya mendapatkan rasa aman itu ketika kita duduk diam di kaki Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh pemazmur bermalam dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, ayat kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi iman kita yang harus membangkitkan semangat dan kekuatan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mempercayai bahwa ketika kita ada diam bersama-sama dengan Tuhan, maka disitulah kita akan merasa aman dan nyaman. Bahkan Tuhan akan memampukan kita untuk melihat jauh ke depan, bagaimana Tuhan akan menuntun kita, memelihara kita dari hari ke hari. Saudara-saudara, hari-hari ini, masih sampai hari ini, kita masih melihat bahwa banyak sekali orang, masih banyak orang yang merasa takut yang berlebihan oleh karena COVID-19. Bahwa memang itu ada. Tetapi orang yang percaya bahwa harus bersandar kepada kekuatan Tuhan, percaya dengan iman yang sungguh bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini semenjak awal dari COVID-19, ayat firman Tuhan ini menjadi ayat favorit bagi orang percaya, bahkan bagi hamba-hamba Tuhan. Menyampaikan waktu COVID-19 terjadi di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, firman Tuhan ini menjadi bukan moto, menjadi favorit bagi orang-orang percaya, bahwa orang yang berlindung dalam naungan Tuhan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara, apakah firman Tuhan ini berubah? Tidak. Firman Tuhan adalah ya dan amin, dan firman Tuhan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Tapi kenyataannya pada hari ini, sampai pada hari ini, masih banyak orang yang hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Sehingga dalam hidupnya selalu khawatir, merasa tidak nyaman, merasakan rasa takut dalam hidupnya. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan ingin mengajarkan atau pemazmur ingin mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, yang kita percayai itu adalah Tuhan yang mampu melindungi dan memelihara kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, ternyata rasa aman itu muncul ketika rasa nyaman itu akan muncul ketika tidak lagi mempertahankan hidup kita, tetapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya di bawah tangan Tuhan yang kuat itu, maka kita akan merasakan aman dalam lindungan Tuhan.
Mazmur mau mengajarkan atau pemazmur ingin mengajarkan kepada kita bahwa iman kita harus kita berikan kepada Sang Pemberi hidup. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, maka percayakan seutuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan seluruh kehidupan ini, oleh sebab itu kita harus mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka timbullah keyakinan yang sungguh dalam hidup saya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi, gejolak-gejolak yang terjadi di sekitar kita, bahkan yang ada di luar sana, tidak mampu membuat saya untuk menjadi rasa takut yang berlebihan, bahkan menjadi khawatir. Tetapi saya percaya bahwa saya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kita harus mempercayai atau kita harus beriman dengan sungguh di hadapan Tuhan. Karena hidup kita ini diberikan oleh Tuhan. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, sandarkan sepenuhnya hidup kita dalam tangan Tuhan. Sandarkan sepenuhnya pengharapan kita kepada Tuhan. Hiduplah seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan taatlah melakukan setiap perintah firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan tuntunan yang benar dari Tuhan. Sehingga persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami rasa takut sampai pada kekhawatiran, bahkan putus asa. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tanpa sikap iman seperti pemazmur, maka rasa tidak aman dan kekhawatiran akan selalu menghantui kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar dari pemazmur, bagaimana dia menggantungkan harapnya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Firman Tuhan atau pemazmur ingin mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berlindung dalam Tuhan, dia dikelilingi oleh kekuatan Tuhan, dikelilingi oleh pagar tembok yang kuat daripada Tuhan. Bahkan pemazmur memberikan ilustrasi bahwa Tuhan seperti sayap yang melindungi orang-orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, pernah melihat bahwa seekor induk ayam, bagaimana dia melindungi anak ayam yang baru ditetaskan. Kalau di kebun-kebun kita bisa melihat bagaimana induk ayam memelihara anak ayam itu. Ketika ada burung elang datang ingin memangsa anaknya, maka sebelum burung elang itu menuki ke bawah untuk memangsa anak ayam itu, maka dengan segera, dengan secepatnya induk ayam mengepakkan sayapnya dan dia memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak ayam itu menjadi rasa aman di dalam lindungan sayap induknya. Gambaran ini yang diberikan oleh pemazmur bagi kita. Bagaimana orang-orang yang percaya, yang menaruh harap dan tetap berlindung dalam tangan Tuhan, maka disitulah terjadi pemeliharaan Tuhan. Tanpa sikap iman seperti pemazmur, maka rasa takut dan rasa aman tidak akan kita alami. Oleh sebab itu, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus yang sebagaimana Allah, dia pun sebagai manusia, dia memberikan seutuhnya hidupnya di dalam tangan Tuhan. Sikap iman seperti ini sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya, diajarkan kepada murid-muridnya, bahwa ketika dia menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, bahwa dia harus menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan semua manusia, maka Tuhan masuk dalam satu pergumulan yang sangat berat. Ketika di Taman Eden, dia bergumul dengan berat. Dia katakan kepada Bapa di sorga, kalau bisa lalukanlah cawan ini. Ya Bapa, jika boleh lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Dan itulah iman kepada Tuhan, bahwa dia memberikan hidupnya kepada Sang Pemilik hidup. Dan kita harus belajar lewat kebenaran firman Tuhan,
bagaimana Kristus meneladani hidupnya. Sebagai manusia dia melayani tengah-tengah dunia ini, dan dia memberikan hidupnya sepenuhnya di tangan Bapanya, sehingga dia dapat melakukan sampai tuntas bahwa dia mati di kayu salib, tetapi dia bangkit untuk memberikan hidup bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara keselam Tuhan, mari kita belajar lewat firman Tuhan hari ini. Jangan hidup rasa takut atau khawatir yang berlebihan. Firman Tuhan ini tidak pernah berubah, bahwa orang yang berlindung dalam naungan Tuhan akan berkata kepada Tuhan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itulah yang harus menjadi iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara keselam Tuhan, kiranya perenungan kita hari ini boleh menjadi berkat, meneguhkan kita untuk terus setia mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, maju terus dalam melayani Tuhan, dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan boleh nyata atas hidup kita secara pribadi, keluarga maupun kita dalam bermasyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melawat kami lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengajarkan dan mengingatkan bagi kami bagaimana kami harus menaruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Menyandarkan sepenuhnya hidup kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga kami boleh mendapatkan rasa aman, rasa nyaman yang sejati, karena kami dapatkan itu dari Tuhan. Karena kami tahu bahwa dunia ini tidak mampu memberikan rasa aman dan tenang dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang tahu keadaanku. Hanya Tuhan yang tahu pergumulanku. Hanya Tuhan yang mengerti hatiku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Yesus, Tuhan, ini doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Aku percaya kepada Tuhan setiap waktu. Aku perlu Tuhan setiap saat. Kucurahkan isi hatiku di hadapan-Nya. Tuhan ialah tempat perlindungan bagiku. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di
ini aku Tuhan. Inilah doaku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Ketika kami telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami. Tiba saatnya Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Pertama-tama Tuhan kami datang berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Kami menyerahkan segala keadaan bangsa kami dalam segala pergumulannya. Biarlah kiranya Tuhan hadir dengan damai sejahtera Allah. Secara terus Tuhan, lewat COVID-19 ini, banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah negara kami. Baik di dalam politik, perpolitikan, di dalam ekonomi, di dalam sosial masyarakat. Terganggu Tuhan oleh karena bencana COVID-19 ini. Sehingga ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan jalannya pemerintahan Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terangilah hati semua orang-orang tersebut, agar supaya mereka memiliki hati yang tulus untuk membangun bersama bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia di seluruh wilayah negeri kami ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Biarlah kiranya terus dianugerahkan damai sejahtera, sehingga lewat peristiwa COVID-19 ini tidak merasa takut yang berlebihan, tetapi boleh belajar dari keadaan bahwa apabila kami memakai protokol kesehatan, maka kami percaya bahwa kami akan mendapatkan terlindung dari paparan COVID-19. Bahkan dengan kami menggunakan protokol kesehatan, kami dapat memutus mata rantai COVID-19. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah seluruh masyarakat Indonesia di seluruh negeri kami. Dan kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk pemerintah kami, agar supaya mereka juga dalam segala usaha untuk memberkati bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyatnya. Biarlah Tuhan tetap dalam tuntunan hikmat Allah, agar supaya dalam setiap pengambilan keputusan yang disampaikan kepada seluruh pemerintahan yang ada di bawahnya selalu ada dalam campur tangan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan boleh berhasil dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan secara khusus Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakilnya Ma'ruf Amin, kiranya terus dalam lindungan dan pemeliharaan Allah, agar supaya mereka dapat memutuskan segala sesuatunya bersama dengan pemerintahan, kabinet, menteri, bersama dengan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun, sampai ke aparat RT RW, boleh menjalankan sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin yang tertinggi, sehingga semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan di negeri kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati perekonomian Indonesia agar supaya boleh stabil kembali dan kami boleh merasakan sebagai warga negara kami dapat merasakan kesejahteraan dari keberhasilan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami datang berdoa, menyerahkan Tuhan untuk rumah ibadah yang kami pakai saat ini, kiranya tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah kehadiran gereja, kehadiran umat-Mu
boleh menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk Komisi PW Jemaat Persekutuan. Kiranya Tuhan memberkati agar terus setia dalam mengiring Tuhan, setia dalam melayani Tuhan. Walaupun ibadah kami masih dilakukan secara online, tapi biarlah hati kami dicondongkan kepada Tuhan, agar supaya kami boleh terpelihara di dalamnya Tuhan. Kami serahkan persekutuan wanita, Jemaat Persekutuan di dalam tangan-Mu. Berkati semua pengurus, berkati juga semua anggota Persekutuan wanita. Terima kasih Tuhan, kami juga datang berdoa saat ini, menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, berkati, pulihkan dan sembuhkan, jamah dengan tangan-Mu yang berlubang paku dan penuh kuasa itu, agar supaya Tuhan saudara-saudara kami mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan damai sejahtera sepenuh dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan semua kami saat ini dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bapa di surga, terima kasih, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami pada hari ini, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat sukacita di dalam Yesus Kristus, di dalam tuntunan dan penghiburan Roh Allah yang kudus, menyertai kita hari ini, besok terus sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita orang-orang percaya. Amin. Meskipun saya sudah
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih, ibadah telah selesai. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.